Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2176, Jurang Akhir. Setelah Casey kehabisan saripati dan percakapan mereka terputus, Sunny tetap tidak bergerak, menatap ke kejauhan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menunduk menatap cangkirnya. Tehku sudah dingin. Suaranya tenang. Sambil mendesah, dia mendekatkan cangkir ke bibirnya dan menyeruputnya dengan santai. Menikmati pemandangan Godgrave yang indah namun gelap dan ketenangan Pulau Gading yang semarak dan indah sambil tersenyum. Berita Casey memang cukup tak terduga. Tetapi perasaan tersesat yang dialami Sunny bukan karena hal itu, melainkan karena apa yang dilambangkan oleh berita itu. Penyelesaian perang yang mengerikan dan mencekam ini sudah mulai dekat sejak lama. Namun kini, hal itu sudah ada di sini. Akhir telah tiba. Jadi, ini mungkin adalah saat-saat damai terakhir yang bisa ia alami hingga semuanya berakhir. Sangat mungkin saat-saat damai terakhir yang bisa ia alami selama sisa hidupnya, karena hidupnya bisa saja berakhir dalam hitungan hari. Tetap saja, jika dia memikirkan tentang Sunny merasa puas. Memang, itu terlalu cepat. Dan mereka tidak berhasil menyelesaikan semua yang telah mereka rencanakan sebelum perang dimulai, tetapi mereka melakukan yang terbaik. Sejak hari Sunny memilih untuk kembali dari reruntuhan dingin L049, di ujung paling utara alam mimpi, dan sampai hari ini. Dia tidak pernah berhenti bekerja keras untuk mencapai tujuannya yang berani dan menantang. Tekadnya untuk menaklukkan para penguasa, menaklukkan dunia, dan mengubah keberadaan sesuai keinginannya tidak pernah goyah. Jadi, dia siap. Dia siap menang, tetapi dia juga siap kalah. Bagaimanapun, terlepas dari semua itu, rencana licik yang dia dan Nevis buat pada dasarnya adalah sebuah pertaruhan. Masa depan tidak jelas. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Sunny tentu saja tidak. Tetapi apapun yang terjadi, dia tidak akan menyesal. Setidaknya itulah yang dikatakannya kepada dirinya sendiri sambil menikmati tehnya dengan tenang. Akhirnya, dasar cangkir itu terlihat, dan dia menaruhnya dengan sedikit penyesalan. Sambil mendesah panjang, Sunny bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan gazebo. Ada banyak hal yang harus dia lakukan. Gadis ini, kurasa aku telah memberi pengaruh buruk padanya. Sunny merasakan sesuatu yang aneh saat berbicara dengan Casey. Seolah-olah dia mendapati dirinya berada di pihak yang salah dalam percakapan dengan dirinya sendiri. Tidak, tapi sungguh, orang waras mana yang membuka percakapan dengan mengumumkan kematiannya? Saat Sunny berjalan melintasi rumput zamrud, tatapan matanya berubah dingin karena dingin yang mematikan. Bersenda gurau. Jadi, orang tua gila yang ramah itu memutuskan untuk menunjukkan inisiatif dan membunuh Casey setelah membujuknya masuk ke hutan. Casey telah meninggalkannya hidup-hidup, tetapi Sunny tidak begitu pemaaf. Dia ingin sekali mencabik-cabik bajingan itu, memberikan mayatnya pada makhluk mimpi buruk, dan membasmi seluruh klannya. Butuh ketenangan yang sangat besar untuk tidak mengirim penguasa bayangan untuk mencegat Jess dan menghabisinya seperti hama sebelum lelaki tua itu mencapai finishing lake. Bajingan keji itu berani mengarahkan pandangannya pada Casey. Sunny menggertakkan giginya karena marah. Tenanglah. Casey tahu apa yang sedang dilakukannya. Jika dia mengira akan berada dalam bahaya besar, dia akan meminta bantuan Jess. Namun, dia tidak melakukannya, yang berarti dia telah mengetahui niat Jess sebelumnya dan merasa yakin bahwa dia bisa menghadapinya sendiri. Dan dia berhasil melakukannya.
Casey tidak hanya mengalahkan Saint tua itu, Sunny seharusnya tidak mengharapkan sesuatu yang kurang darinya, tetapi dia juga mempelajari banyak rahasia dari ingatannya. Misalnya, Anvil's Flow. Sambil menghembuskan napas perlahan, Sunny menahan amarahnya dan mulai berpikir. Jess bisa menahan napas sedikit lebih lama. Cacat itu sungguh parah. Sayangnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Raja Pedang dalam pertempuran. Itu memberikan konteks pada keputusan yang dibuat Anvil dan memberikan wawasan mendalam tentang karakternya. Menjelaskan banyak hal tentang kebangkitannya menuju kekuasaan dan tentang kejatuhannya sebagai manusia. Mengetahui musuhmu adalah keuntungan besar, dan Sunny senang telah memperoleh pengetahuan tentang kelemahan Anvil. Tetapi itu bukanlah kerentanan fatal yang ia harapkan untuk ditemukan. Hal yang sama juga terjadi pada Kisong. Meskipun Casey tidak melihat rahasia cacatnya secara langsung, keduanya sangat curiga bahwa cacat ratu membuatnya tidak mampu memiliki anak. Oleh karena itu, kerentanannya adalah kasih sayang yang ia rasakan terhadap putri angkatnya. Kurangnya kasih sayang yang dimiliki Anvil dapat dimanfaatkan, dan kasih sayang Kisong kepada putri-putrinya juga dapat dimanfaatkan. Namun tidak dalam rentang waktu sempit yang mereka miliki, kemungkinan besar, setidaknya tidak efektif. Seluruh usaha itu membawa mereka ke jalan buntu. Sunny mendesah. Baiklah, kapankah segala sesuatunya pernah mudah? Seringkali, keadaan menjadi sesulit yang bisa dibayangkan. Jadi, dia tidak pernah benar-benar berharap akan menemukan cara mudah untuk mengalahkan para penguasa. Mereka telah memperoleh banyak pengetahuan berguna tentang masa lalu. Informasi baru tentang Asterion dan Mordred, di antaranya, dua orang yang pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Jika ada masa depan untuk Sunny, Nevis, dan Casey. Memasuki Menara Gading, Sunny mengerutkan kening. Ada hal lain yang Casey ketahui, tetapi memilih untuk tidak memberitahunya. Dia memang menyebutkannya secara singkat, tetapi tidak menjelaskan secara rinci. Sebagian karena mereka sedang dikejar waktu, dan sebagian lagi karena dia tampaknya ingin menenangkan pikirannya sebelum membagikan informasi baru ini. Rahasia itu ada hubungannya dengan Broken Sword dan kejatuhan klan Immortal Flame. Tidak heran Casey enggan membicarakan topik ini dengan gegabah. Mungkin itulah alasan mengapa dia menghubungi Sunny alih-alih berbicara langsung dengan Nevis, karena belum ingin membicarakannya dengannya. Bagaimanapun, informasi tersebut tampaknya tidak langsung relevan dengan akhir perang. Dan ada banyak hal yang harus mereka lakukan sebelum akhir itu tiba, terutama karena Casey kemungkinan besar tidak akan bisa menghubungi sekutunya lagi segera. Siapa yang tahu batasan macam apa yang akan diberikan Song Clan padanya saat dia berada di tangan mereka? Itulah sebabnya Sunny harus bergegas. Saya sungguh berharap Nihmah telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Budak Bayangan Bab 2177, Pilihan yang Mengerikan. Jauh di sana, di dekat benteng yang hancur di Vanishing Lake, penguasa bayangan mengamati pasukan dengan dingin. Para prajurit bersiap untuk tahap akhir serangan rahasia, sebagian pergi untuk membersihkan jalan terakhir menuju permukaan, yang lain bersiap menerima pasukan tambahan dari kamp pengepungan. Serangan di Lesser Crossing kemungkinan besar akan terjadi dalam hitungan hari. Sebenarnya, sekarang setelah Jess pergi dan membuat kekacauan, rencananya kemungkinan besar akan dipercepat. Lesser Crossing akan jatuh, dan pasukan Song akan mundur ke tepi dataran tulang selangka. Wilayah Song Domain di Godgrave akan menyusut, dan wilayah Sword Domain akan meluas, menyelimutinya dari semua sisi. Kisong akan dihadapkan dengan pilihan yang tidak mengenakan.
Ia harus meninggalkan kamp utama pasukannya dan mundur ke satu-satunya benteng di Godgrave yang berada di bawah kendalinya, meninggalkan benteng untuk bertahan di kamp yang dibentengi. Atau membagi pasukannya untuk mencoba melindungi keduanya. Kerugian dari membagi pasukannya cukup jelas. Meninggalkan benteng hanya akan semakin mengurangi kekuatannya. Sementara pada saat yang sama memberi Anvil kesempatan untuk memperluas kekuatannya. Kamp utama pasukan Song tampak seperti pengorbanan yang paling tidak menyakitkan, tetapi hanya pada pandangan pertama. Kamp utama bukan hanya pusat logistik tempat semua rantai pasokan berkumpul, tetapi juga gerbang menuju domain Song. Jika ditinggalkan, tidak ada yang akan mencegah Anvil untuk turun dari Godgrave ke wilayah barat alam mimpi dan mendatangkan malapetaka di cekungan sungai air mata, tempat sebagian besar benteng Kisong berada. Jadi, Sunni berpikir bahwa dia kemungkinan besar akan memusatkan pasukannya di kamp utama. Setelah dua penyeberangan jatuh, kamp itu akan dikepung dalam 1 atau 2 hari. Dan begitu dikepung, para penguasa akan langsung bertempur. Kisong tidak punya pilihan lain selain ikut campur sendiri, terpojok seperti dirinya. Dan pada saat itu, Sunni dan Nevis juga harus ikut campur, akhirnya menghadapi para penguasa dalam pertempuran. Tentu saja, idealnya, hal itu hanya akan terjadi setelah Anvil dan Kisong telah kehabisan kekuatan masing-masing, saling memberikan luka yang tak terhitung jumlahnya, dan salah satu dari mereka berada di ambang kematian. Wajah Sunni tampak muram di balik topeng wafer. Tetapi apakah Nevis bersedia melakukannya? Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang mencapai supremasi. Tentu saja, ada kemungkinan besar bahwa setidaknya salah satu dari mereka akan menjadi supreme selama atau setelah pertempuran. Membebaskan diri dari cengkeraman para sovereign yang mencengkeram seluruh dunia dengan kuat dan membunuh mereka adalah tindakan pembangkangan yang sangat berat. Merebut tahta umat manusia, atau, dalam kasus Sunni, menempatkan orang yang telah dipilihnya di sana, juga merupakan hal yang sama. Namun, jika para penguasa tumbang dan tidak ada penguasa tertinggi baru yang muncul, hasilnya akan menjadi bencana besar. Karena tidak ada yang dapat melindungi penduduk biasa di alam mimpi agar tidak menjadi pembawa mantra mimpi buruk. Ratusan juta orang di kedua domain kemungkinan besar akan mati, terjerumus ke dalam mimpi buruk pertama mereka, tetapi sekali lagi, jumlah kebangkitan baru yang sebanding akan muncul. Puluhan juta orang yang terbangun, membayangkan kekuatan sebesar itu sungguh menakutkan. Namun tidak seseram biaya yang harus dibayar manusia untuk memiliki kekuatan semacam itu. Sunni merasa ngeri hanya dengan memikirkan harus membuat pilihan ini. Tentu saja, kehilangan kesempatan untuk mengalahkan para penguasa tidak akan benar-benar menyelamatkan mereka. Jika Raja Pedang atau Ratu Cacing mengalahkan musuh mereka dan menjadi satu-satunya penguasa dunia, kekuatan mereka yang sudah luar biasa akan menjadi tidak terbayangkan. Mengalahkan mereka sudah tampak mustahil, dan itu akan menjadi tidak terpikirkan saat itu. Bagi Sunni dan Nevis, begitulah adanya. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak berlaku bagi penguasa sejati alam mimpi. Makhluk mimpi buruk terkutuk dan tak suci yang tinggal di hamparan gelap zona kematian, dan bisa saja memakan seluruh umat manusia begitu dunia nyata ditelan oleh alam dewa yang terlupakan. Para dewa rusak yang telah memakan habis populasi semua alam ilahi sebelumnya yang terinfeksi oleh mantra mimpi buruk. Kekacauan ini bermula karena baik Nevis maupun Sunni tidak percaya bahwa para penguasa dapat menghadapi ujian-ujian mendatang dari mantra mimpi buruk. Para penguasa itu hebat dan perkasa, dan prestasi mereka benar-benar legendaris, atau pernah legendaris. Namun, mereka juga menjadi pendiam dan puas diri.
Menyia-nyiakan waktu puluhan tahun dengan tidak melakukan apapun selain mencekik kekuatan manusia yang sedang bangkit dan bersiap untuk menelantarkan sebagian besar populasi dunia yang terjaga dalam bencana yang akan datang. Mungkin mereka mempunyai alasan, mungkin mereka yakin bahwa jalan mereka adalah satu-satunya jalan. Namun alasan mereka tidak cukup baik, dan jalan yang mereka pilih hanya akan membawa pada malapetaka. Jadi, jika kita kehilangan kesempatan untuk melenyapkan mereka sekarang, sambil menyelamatkan banyak sekali nyawa saat ini, bisa jadi kita akan kehilangan semua kehidupan di masa mendatang. Itulah sebabnya pilihannya begitu menyakitkan. Sunni tidak dapat membayangkan melakukannya, tetapi Nevis harus melakukannya. Dia harus berhasil melakukannya dalam beberapa hari saja. Mereka masih punya waktu tersisa, waktu untuk menyaksikan kejatuhan Tu Crossing, mundurnya pasukan Song, dan pasukan pedang mengepung perkemahannya. Sunni tidak menyangka kalau salah satu dari mereka akan berhasil mencapai supremasi saat itu, maka dia pun bersiap untuk melawan para penguasa sebagai seorang suci. Mereka bertiga, Sunni, Nevis, dan Casey, telah merencanakan pertempuran ini sejak lama. Namun, rencana tersebut harus berubah sedikit baru-baru ini. Jadi, ketika sang penguasa bayangan sedang mengamati pasukan, salah satu bayangannya diam-diam menyelinap pergi. Beberapa saat kemudian, ia sedang dalam perjalanan menuju kuil tanpa nama. Atau lebih tepatnya, ke Hollow di bawahnya. Sudah waktunya mempersiapkan pasukan monsternya yang tertidur untuk berperang. Serta menjaga secara umum. Budak Bayangan Bab 2178, Lautan Bintang yang Dirindukan. Pada saat yang sama ketika penguasa bayangan turun ke Hollows, Master Sunless menaiki tangga Menara Harapan. Pulau Gading melayang di atas kamp pengepungan pasukan pedang, 7 rantai yang robek tergantung di bawahnya dan berdesir tertiup angin. Tidak perlu mendaratkan benteng yang terbang dan mengikatnya dengan aman, karena tiris dari bulu putih ada di dekatnya, menjaga tabir awan yang bersinar tetap utuh. Di bawahnya, perkemahan yang luas terbentang seperti noda gelap di permukaan putih tulang kuno. Tenda-tenda yang tak terhitung jumlahnya berdiri dalam barisan panjang, dengan bangunan yang lebih permanen menjulang di antara mereka di sana-sini. Ribuan prajurit sibuk mempersiapkan diri untuk pertempuran berikutnya atau mencari perlindungan dari panas yang menyengat. Beberapa orang duduk tak bergerak dengan penutup mata kasar menutupi mata mereka, lelah karena cahaya siang yang tak pernah padam dan merindukan sentuhan kegelapan yang menenangkan. Beberapa orang terlalu mati rasa untuk bergerak. Di seberang jurang dari perkemahan yang luas, benteng penyeberangan besar berdiri seperti tebing yang terjal. Dinding benteng yang rusak parah itu tertutup lapisan jelaga dan darah kering yang tak berujung. Tambalan perbaikan itu menahannya tetap utuh. Tetapi di beberapa tempat, benteng itu tampak tenggelam karena beratnya sendiri atau miring secara tidak stabil, rusak oleh banyak luka yang dalam. Racun yang tak tertahankan muncul dari kedalaman jurang yang gelap, yang telah menjadi kuburan kolektif bagi prajurit yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk mimpi buruk yang terpesona. Di atas segalanya, Santa Nevis, bintang pengubah dari klan api abadi, berdiri di balkon Menara Gading, mengamati perkemahan dan benteng dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya yang sangat cantik. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia memejamkan matanya. Namun, meskipun matanya tertutup, dia masih dapat merasakannya. Percikan kecil kerinduan bersinar seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kegelapan, menyatu menjadi api unggun surgawi yang besar. Langit terbakar, Nevis juga terbakar. Dia adalah api itu sendiri. Semua bintang itu terhubung dengannya, terinspirasi olehnya, memandikannya dalam cahaya mereka, dan menghanguskannya dengan api mereka.
Api yang memudar menjadi semakin kuat karena dia lebih mudah merasakannya dengan mata tertutup. Jiwa-jiwa yang menerangi kegelapan adalah domainnya yang baru lahir. Di sini, di Godgrave, di bawah tembok benteng yang berlumuran darah, jiwa-jiwa ini bersinar sangat terang. Pengepungan itu merupakan mimpi buruk yang mengerikan, mematikan, dan tak pernah berakhir. Orang akan berpikir bahwa mereka yang selamat akan menyerah pada keputusasaan. Namun sebaliknya, kerinduan mereka justru tumbuh semakin kuat, semakin menuntut, membakar. Lagi pula, mereka yang putus asa adalah mereka yang berharap mati-matian. Harapan mereka telah berubah akhir-akhir ini, atau mungkin Nevis lah yang berubah. Sebelumnya, domainnya yang baru lahir hanya ada di sana. Elemen sumbernya. Dia merasakan hubungan dengan jiwa-jiwa yang terbakar oleh percikan kerinduan, dan dapat menarik esensi roh dari mereka. Namun kini, seakan-akan lautan bintang yang penuh kerinduan itu telah tumbuh begitu luas hingga memiliki masa. Masa itu, menariknya, memanggilnya, menuntutnya agar harapan mereka terkabul. Itu hampir menyakitkan. Itu hampir seperti panggilan mimpi buruk. Menjengkelkan. Nevis mendesah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dia lelah, frustrasi, dan jengkel. Pertempuran terus berlanjut. Para prajurit terus-menerus mati. Dia bahkan gagal melindungi penjaga apinya. Beberapa dari mereka yang selamat dari Forgotten Shore kini telah tiada. Namun, supremasi masih tetap tidak dapat dicapai. Segala sesuatunya sudah pada tempatnya, namun masih ada yang kurang. Nevis telah menyiapkan fondasi domain masa depannya. Jika ada, itu sudah terlalu berkembang. Sekarang, elemen sumbernya berkembang pesat, dan hubungannya dengan itu sangat dalam dan luas. Seni pertarungan transendennya telah disempurnakan hingga hampir ke kondisi sempurna. Tekadnya kuat. Itu adalah bagian termudah, sungguh. Lagi pula, jika Nevis tidak memiliki tekad, dia akan hancur saat pertama kali merasakan sakit yang luar biasa dari cacatnya. Setiap langkah yang diambilnya, setiap pertempuran yang dihadapinya, setiap percikan api yang ditimbulkannya adalah tindakan untuk mengatasi dirinya sendiri. Dia juga tidak pernah malu memaksakan kehendaknya pada dunia. Dia menajamkan kehendaknya terhadap jiwanya sendiri dan menggunakannya untuk memutus keberadaan. Sejak awal, tujuannya adalah untuk membentuk kembali dunia sesuai keinginannya. Dia sudah tahu cara menggunakannya untuk memicu kekuatannya. Dia telah mempelajari ilmu sihir, dan dengan demikian tahu betul bagaimana rasanya mengubah dunia sesuai keinginannya. Pada intinya, tindakan memanggil nama-nama sejati dari berbagai hal untuk memengaruhi mereka tidak berbeda dengan memaksakan kehendaknya pada mereka. Karena sihir nama-nama tidak dapat bekerja tanpa didorong oleh kemauan penyihir. Dia punya bakat untuk itu. Hampir seolah-olah Nevis diciptakan khusus untuk menjadi seorang penguasa. Dia bahkan telah mengubah kebiasaannya dan membuka tangannya untuk orang lain, menjelajahi gairah dan kerinduan dengan hati dan tubuhnya sendiri. Itu adalah perjalanan yang aneh dan tak terduga. Tetapi dia masih belum tahu bagaimana cara menggembleng elemen sumbernya dan membakar lautan bintang yang penuh kerinduan menjadi api unggun yang menyala-nyala. Tidak ada tipuan untuk itu. Dia hanya harus menghendaki domainnya, tetapi keinginannya tidak dapat mencapai api kerinduan yang tak terhitung jumlahnya. Keinginannya hanya melewatinya, tidak dapat memberikan pengaruh apapun. Sebuah tindakan pembangkangan. Bukankah dia cukup menantang? Dia telah berkali-kali menentang kemungkinan yang mustahil. Dia menentang penguasa, dia menentang mantra mimpi buruk itu sendiri. Apalagi yang dapat dia lakukan? Nevis membuka matanya dan menatapkan pengepungan pasukan pedang. Sebuah desahan keluar dari bibirnya. Waktu hampir habis.
Pada saat itu, dia mendengar suara langkah kaki ringan dan berbalik untuk melihat siapa yang datang. Kekasihnya yang misterius melangkah ke balkon dan menatapnya, senyum tulus menyinari wajahnya yang mempesona. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara yang menyenangkan, "Saya punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu?" Nevis terdiam sejenak, tanpa sadar tersenyum balik. "Mari kita mulai dengan berita buruk," dia mendesah. "Saya cukup yakin bahwa Anvil akan mempercepat penyerangan di Laser Crossing. Mungkin saja dimulai pada akhir hari ini." Nevis membeku, tertegun sejenak oleh maknanya. Dia mengerutkan kening. "Lalu, apa kabar baiknya?" Sunny mengamatinya sebentar, lalu terkekeh. "Berita kematian Casey sangat dibesar-besarkan." Nevis berkedip. "Hah, tunggu, apa? Kematian Casey?" Dia terbatuk. "Oh, benar juga. Sebenarnya, ada juga berita jenis ketiga. Berita aneh. Budak Bayangan bab 2179, Bintang Kehancuran." Tidak butuh waktu lama untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Casey. Pertarungan dengan Jess, banyaknya hal yang terungkap dari ingatannya, dan keputusannya untuk menyerahkan diri ke Song Domain. Saat Nevis merenung dalam diam, Sunny bersandar pada tembok pembatas dan melihat ke bawah ke arah kamp pengepungan pasukan pedang. Tiba-tiba dia merasa sedih. Melihat para prajurit yang jauh dari atas, Sunny tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan harapan dan impian mereka. Begitu banyak nyawa telah terbuang ke dinding benteng penyeberangan besar, dan begitu banyak nyawa telah hilang, baik di pihak pasukan yang mengepung maupun di pihak yang dikepung. Para prajurit domain pedang sangat ingin menaklukkan benteng yang tak tertembus itu, dan para prajurit tentara Song telah mempertahankannya dengan tekad dan keputusasaan yang sama. Namun pada akhirnya, ia tidak pernah direbut dalam pertempuran. Sebaliknya, Laser Crossing akan jatuh ke dalam manuver licik, dan para pembela Greater Crossing akan diperintahkan untuk mundur. Betapa pahitnya perasaan mereka, harus meninggalkan tembok yang telah mereka pertahankan dengan nyawa mereka. Dan betapa pahit manisnya bagi para prajurit pasukan pedang. Untuk mengambil alih benteng tempat begitu banyak saudara-saudari mereka telah tewas tanpa harus menumpahkan setetes pun milik mereka. Bukankah mereka semua akan diliputi perasaan sia-sia yang mengerikan? Sambil menatap tembok benteng besar yang sudah rusak, Sunny tersenyum miring. Seolah-olah perang adalah urusan yang tidak masuk akal. Nevis mendesah dan bersandar pada tembok pembatas di sisinya. Setelah beberapa saat terdiam, dia berkata dengan tenang, "Aku khawatir tentang Casey. Dia punya kebiasaan menyebalkan, yaitu terlalu banyak melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Dia akan menderita di tangan ratu." Sunny tersadar dari lamunannya dan menundukkan kepalanya. Nevis benar. Casey tidak akan pergi ke pihak Song tanpa alasan yang kuat. Dan dia tampak yakin bahwa keselamatannya tidak akan terancam di sana. Lagi pula, ada pilihan lain yang bisa dipilih bahkan jika dia tidak bisa kembali ke kamp pasukan pedang. Dia bisa saja mencari perlindungan di penampungan tanpa nama, misalnya. Dia bahkan bisa saja membunuh Jess, lalu kembali tanpa dia untuk mencoba menipu raja. Tetapi meskipun dia yakin bahwa ratu tidak akan membunuhnya, itu tidak berarti bahwa dia akan disambut dengan tangan terbuka. Klan Song pasti akan curiga dan mengamatinya. Bahkan mungkin menyiksanya. Sebuah bayangan jatuh di wajah Sunny. Casey tahu bagaimana menahan penderitaan. Bagaimanapun, Kisong tidak akan punya banyak waktu untuk menginterogasinya. Bahkan jika Casey dibawa ke kamp utama pasukan Song dan disandera di sana saat dikepung, sang ratu akan kewalahan untuk memperhatikan seorang Sein yang pengkhianat. Sunny menoleh dan mengamati Nevis, "Aku lebih khawatir padamu."
Dia mengangkat alisnya. Aku, kenapa kamu khawatir padaku? Dia menghela napas pasrah dan menggelengkan kepalanya. Bicara tentang kebiasaan yang menyebalkan. Nevis terkekeh pelan. Namun, kemudian senyumnya memudar. Menengok kembali ke kam pengepungan, dia bertanya dengan nada tenang, apakah kau khawatir aku akan berhadapan dengan para penguasa? Sunni mengangguk perlahan. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan nada penasaran dalam suaranya, maukah kamu? Dia menatap ke kejauhan tanpa suara. Akhirnya, dia berkata, aku sudah lama menunggu untuk membalas dendam pada mereka, tahu kan? Sunni mengangguk lagi. Aku tahu. Dia tersenyum tipis. Aku tidak akan bertanya bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak bertanya apa yang akan kulakukan. Pertanyaan itu menggantung di antara mereka untuk beberapa saat. Pertanyaan itu sendiri cukup memberatkan, tetapi jawabannya akan sangat berat hingga dapat menjatuhkan Pulau Gading dari langit. Apa yang akan Nevis lakukan? Akankah dia menyerah pada tekadnya yang menantang untuk menggulingkan para penguasa? Atau akankah dia membunuh mereka bahkan jika itu berarti menghukum mati jutaan orang? Nevis sendiri tampaknya belum mengetahui jawabannya. Tapi Sunni tahu, bagaimanapun juga, dia adalah bintang perubahan. Bintang kehancuran, pembawa perubahan yang merusak. Ada alasan mengapa dia diberi nama asli seperti itu. Itu takdirnya, dan tidak seperti Sunni. Nevis masih menjadi tawanan nasibnya. Jadi, dia tidak ragu dengan pilihannya, meski dia sendiri masih ragu-ragu. Itu akan seperti kastil cerah, yang telah berlumuran darah dan kemudian dibakar habis sesuai keinginannya. Keinginannya untuk memimpin mereka yang selamat menuju keselamatan dari tirani mantra mimpi buruk. Dia hampir bisa melihatnya, para penguasa akan tumbang, dan ratusan juta manusia biasa di alam mimpi akan tiba-tiba menjadi pembawa mantra, tertidur di jalanan Bastion, Ravenheart, dan setiap kota manusia lainnya untuk menghadapi mimpi buruk pertama. Banyak sekali nyawa yang akan melayang, namun dari reruntuhan itu, jutaan prajurit yang bangkit juga akan bangkit. Dunia akan berubah dalam sekejap. Tepat pada waktunya untuk menyaksikan kehancuran bumi dan asimilasinya ke alam mimpi, juga kekacauan berdarah yang akan mengikutinya. Populasi yang tersisa di dunia yang sadar akan menghadapi pemusnahan yang mengerikan, namun pemusnahan itu tidak akan semaksimal dan tuntas seperti yang akan terjadi tanpa barisan depan yang mengejutkan dari 100 juta orang yang terbangun yang menunggu untuk menemui mereka di sisi lain. Pintu air korupsi akan terbuka, dan dewa-dewa profan dari alam mimpi akan meninggalkan sarang mereka saat mencium bau jiwa manusia. Peradaban manusia terakhir akan membuat pertahanan terakhirnya yang gemilang melawan gelombang mimpi buruk. Dan di atas itu semua, Changing Star akan bersinar seperti mercusuar yang cemerlang, menguasai umat manusia dan memimpinnya ke medan perang. Sunni melihat ke bawah. Yah, kira-kira seperti itu. Masa depan praktis menulis dirinya sendiri. Budak Bayangan bab 2180, alasan untuk hidup. Berdiri di sampingnya, Nevis mendesah dan berkata pelan, kau tampaknya tahu banyak tentangku, tapi aku hampir tidak tahu apapun tentangmu. Aku selalu ragu untuk bertanya tentang masa lalumu, karena aku takut kau tidak akan menjawab. Dia masih memikirkan pengetahuannya tentang seberapa dalam dendamnya terhadap para penguasa, begitulah tampaknya. Dan hal-hal lainnya. Nevis tidak pernah mengorek masa lalunya dan tidak pernah menyebutkan keanehan hidupnya, tetapi dia pasti menyadari betapa anehnya hubungan mereka. Hubungan itu dibangun atas dasar ketertarikan, gairah, dan kasih sayang bersama. Namun hubungan itu juga ringan dan cepat berlalu, seakan-akan bisa hilang hanya dengan menyebutkan sesuatu yang mereka berdua ketahui,
dan karena itu memilih untuk tidak pernah membicarakannya. Suni ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum. Apa yang bagus dari masa lalu? Tanyakan saja padaku tentang masa depan. Nevis tersenyum sedikit. Baiklah, apa yang akan kau lakukan setelah perang berakhir? Asalkan kita menang, tentu saja, dan itu pasti akan terjadi. Suni merenung beberapa saat. Baiklah, mari kita lihat. Dia memikirkan rencananya. Sejujurnya, perang telah menyita perhatiannya sepenuhnya, jadi dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan dan dalam urutan apa, tepatnya. Namun tentu saja dia punya beberapa pemikiran. Pertama-tama, aku harus menyelesaikan masalah Shadow terbaruku, dengan cara apapun. Lalu, aku ingin menempa memori yang terikat bayangan untuk diriku sendiri. Aku berharap untuk melakukan itu sebelum pertempuran terakhir. Sebenarnya, siapa yang tahu bajingan itu, Jess, akan mengacaukan rencanaku. Suni menggaruk bagian belakang kepalanya. Lalu, aku harus mengurus beberapa orang. Aiko butuh pekerjaan tetap. Tuhan tahu dia sudah cukup menderita karenanya. Lalu ada muridku, yang harus kuperkenalkan pada guru sihir yang hebat. Sebenarnya, muridku itu butuh banyak kerjaan. Aku tidak hanya harus menemukan cara agar dia bisa naik ke surga secara alami. Aku juga harus memastikan tidak ada yang membunuhnya untuk mencegah pengetahuan itu menyebar. Pasti akan sangat kacau. Ada beberapa kenalan lain yang ingin kuurus juga. Dia melihat ke kejauhan, terdiam beberapa saat, lalu berkata, tapi itu hanya masalah kecil. Ada beberapa tempat yang harus kukunjungi dan beberapa hal yang harus kutemukan juga. Setiap ekspedisi akan menjadi usaha yang serius. Aku perlu menjelajahi reruntuhan bastion yang sebenarnya. Aku juga perlu menyelidiki istana Giok dan gua-gua es di bawah Ravenheart. Lalu, ada taman malam, aku belum pernah melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Tapi aku yakin menjelajahinya akan menjadi petualangan yang mengerikan, entah bagaimana. Suni meringis. Akhirnya, ada dunia bawah. Ada sesuatu yang harus kutemukan di sana juga. Yang ini akan menjadi yang paling merepotkan, bukan hanya karena ini adalah salah satu zona kematian paling menakutkan yang ada. Tetapi juga karena tempat itu kurang lebih dibuat untuk membuatku tak berdaya. Dia mendesah. Oh, benar, dan aku harus menjelajahi alam bayangan. Tapi itu hanya proyek sampingan. Sambil berkata demikian, dia menatap Nevis dan ragu-ragu sejenak. Ada satu tempat lagi, namun, aku belum memutuskan apakah aku benar-benar ingin kembali ke sana. Tentu saja, dia berbicara tentang makam Ariel. Sepertinya ia memang ditakdirkan untuk kembali ke sana, mengingat ia telah bertemu dengan versi masa depan dirinya di Muara. Namun, Suni saat ini terbebas dari belenggu takdir. Jadi, masa depannya bisa saja berubah. Mungkin, Nevis mengamatinya sejenak, sedikit rasa geli terpancar di matanya yang indah. Hanya itu, aku mengerti. Anda seorang pria yang ambisius, Master Sunless, tetapi ada sedikit hal lain di sana juga. Ketidakpuasan, ketidaksenangan. Suni terbata-bata beberapa saat, mencoba memahami apa sebenarnya yang telah dikatakan pria itu hingga membuatnya tidak senang. Lalu, seolah-olah ada lampu yang menyala di kepalanya. Oh, tidak, sungguh, apakah dia seorang idiot? Itu bukan apa yang dikatakannya, itu adalah apa yang tidak dikatakannya. Suni menampakkan senyumnya yang paling tampan dan menawan. Oh, itu, kau harus ingat bahwa aku sekarang punya 8 tubuh. Aku bisa melakukan banyak hal pada saat yang bersamaan. Tentu saja, aku juga berencana untuk tinggal bersamamu, Nona. Aku akan berada di sana di sisimu, membantumu mengonsolidasikan kekuatanmu, mengatur hamparan luas alam mimpi,
melawan makhluk mimpi buruk, dan mempersiapkan diri untuk asimilasi akhir dunia nyata. Nevis menatapnya beberapa saat dan mengangguk puas. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan bertanya, dan menyiapkan makanan lezat untukku. Sunni berkedip. Tentu saja. Dia tersenyum. Bagaimana kalau memijatku? Dia terbatuk. Saya senang Anda menyebutkannya. Saya sedang berpikir untuk memberikannya kepada Anda sekarang. Nevis tertawa pelan. Bagaimana dengan kencan romantis? Mengunjungi teater atau naik perahu? Dan berlatih tanding? Sunni agak bingung tentang bagaimana perdebatan berakhir antara mengunjungi teater dan mendayung perahu, tetapi dia dengan bijak memilih untuk tidak menyuarakan keraguannya. Tentu saja, kita akan melakukan semua hal ini, dan lebih banyak lagi, bersama-sama. Aku tidak akan melakukannya dengan cara lain. Nevis mengangguk sambil tersenyum. Bagus. Namun, saat dia melihat ke kejauhan, senyumnya perlahan meredup, menjadi samar dan rapuh. Setelah beberapa saat, dia berkata, pastikan kau tidak mati, Master Sunless. Kau sudah berjanji. Sunni melingkarkan tangannya di pinggangnya dan menariknya lebih dekat. Tubuhnya terasa panas terhadap tubuhnya. Aku cukup sulit dibunuh, loh. Kecuali jiwaku hancur total, aku punya banyak tubuh cadangan untuk berlindung. Dia menoleh dan menatap matanya. Bibirnya yang memikat itu terlalu dekat. Kalau begitu, mari kita bertahan hidup. Kita berdua, bagaimana? Alih-alih menjawab, Sunni malah mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya. Ciuman mereka dalam, intim, dan putus asa. Itulah jawaban terbaik yang dapat diberikannya. Siapa yang ingin mati dan tidak pernah merasakan bibir manisnya lagi? Sunni ingin bertahan hidup. Dia harus bertahan hidup, apapun yang terjadi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.